Shalom jemaat Tuhan, senang sekali saya Lala dapat berjumpa dengan Anda dalam masa sepekan minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di GBI Porong. Gembala Diaken serta seluruh jemaat GBI Porong mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Andres pada tanggal 28 Juli, Ibu Irin pada tanggal 28 Juli, Ibu Ike pada tanggal 29 Juli, dan Saudara Marcel pada tanggal 1 Agustus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Info sepekan minggu ini. Doa puasa umum akan diadakan setiap hari Rabu di rumah dan tempat kerja masing-masing. Sore harinya akan dilanjutkan dengan ibadah permata pada pukul 6:30 malam secara online melalui aplikasi Google Meet. Ibadah kaum pria dan kaum wanita akan diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6:30 malam secara online melalui aplikasi Google Meet. Ibadah doa fajar akan diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 5 pagi secara online melalui YouTube channel GBI Porong. Bagi kalian generasi zaman now, hadirlah pada Youth Community yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 18.15 secara online melalui aplikasi Google Meet. Ibadah sekolah minggu akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi secara online. Hari Minggu kita akan bertemu lagi dalam ibadah raya pada pukul 4 sore secara online melalui YouTube channel GBI Porong. Jemaat Tuhan, itulah info sepekan yang dapat saya sampaikan. Pastikan Anda hadir lebih awal dalam setiap ibadah yang diadakan. Saya Lala pamit, sampai berjumpa dalam warta sepekan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali lagi untuk beribadah secara online. Biarlah itu tidak mengurangi semangat dan kesungguhan kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh memuji muliakan nama meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi pribadi lepas pribadi kami anak-anak-Mu, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, sehingga yang nampak adalah kemuliaan-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan yang bekerja memberkati kami semua. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan pimpin ibadah kami. Mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, Engkau sendiri yang akan bekerja dan memberkati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
roh kami untuk kami memuji menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. yang boleh menjadi kekuatan dan terima di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memanggil kami menjadi hamba-hamba-Mu. Biarlah dengan setia dan tanggung jawab kami melakukan tugas tersebut. Terima kasih Bapa. Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan sampaikan pesan-pesan-Mu bagi kami sekalian. Dan biarlah kami menangkap pesan-pesan-Mu itu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu dan urapi mereka sekalian yang mendengarnya. Berbicaralah kepada kami sekalian, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Saya hari ini hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema hidup berpadanan dengan panggilan itu. Sekali lagi, hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Mari kita membaca kitab Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa panggilan Tuhan buat kita sekalian? Kita dipanggil bukan sekedar menjadi orang-orang percaya. Kita dipanggil bukan sekedar menjadi anak Tuhan, tetapi kita juga dipanggil menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Mengapa kita melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan karena kita telah menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan. Kasih yang telah dinyatakannya begitu besar bagi kita sekalian. Karena Dia telah mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian. Itu sebabnya karena kasih yang telah kita terima begitu besar, mari kita belajar membalasnya. Dengan apa? Belajar melayani Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Artinya kalau kita telah menerima kasih karena pengorbanan Yesus Kristus yang begitu besar dengan menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian, marilah kita juga rela melayani saudara-saudara kita, rela melayani orang lain, bahkan berkorban sama seperti Yesus berkorban bagi kita sekalian. Kita juga telah menerima pengampunan dosa. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Kita telah dimerdekakan dan menikmati kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 31 katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi pelayanan itu adalah wujud kasih. Balas budi kita kepada Tuhan. Dan wujud pengabdian kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Para pegawai negeri sipil memasuki masa pensiun pada usia 55 tahun. Anggota TNI Polri suatu saat ketika mereka berusia 58 tahun harus purna tugas. Tapi bagaimana dengan kita sebagai pelayan Tuhan? Berapa lama? Sampai kapan kita melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan sepanjang hidup kita. Dan seorang pelayan Tuhan itu tidak mengenal kata pensiun. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang telah dipenjarakan karena Tuhan,
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bapak, Ibu, Saudara, kerap kali pelayanan kita mengalami pasang surut, tetapi Tuhan menghendaki pelayanan kita berlangsung terus di sepanjang kehidupan kita dengan smooth, loyalitas dan komitmen yang tinggi, dan selalu on fire. Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa upaya kita? Bagaimana upaya kita untuk mempertahankan semangat kita dalam pelayanan? Bagaimana caranya kita supaya tetap on fire dalam pelayanan? Ada beberapa hal yang hendak saya uraikan berkaitan dengan hal itu. Yang pertama, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Wahyu pasal 2 ayat 4 dan ayat yang kelima katakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang meninggalkan kasih mula-mula itu diibaratkan seorang yang jatuh begitu dalam. Itulah keadaan dari orang yang sudah tidak memiliki kasih mula-mula tersebut. Kasih yang mula-mula itu sangat dibutuhkan untuk menggelorakan semangat dan hati kita dalam pelayanan. Sebab tanpa kasih mula-mula pelayanan kita itu akan tidak memiliki gairah, tidak memiliki semangat. Yeremia pasal 2 ayat yang kedua katakan, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetapurannya. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa harus melewati padang gurun, padang belantara selama 40 tahun. Tapi bagaimana kasih mula-mula itu mewarnai kehidupan umat Israel. Sekalipun mereka harus berjalan di padang gurun, di negeri yang tiada tetapurannya, dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan yang silih berganti. Tapi kasih yang mula-mula itu selalu menggelorakan hati mereka, semangat mereka untuk terus berjalan hingga tiba di tanah perjanjian. Itu digambarkan seperti cinta pada waktu dua insan menjadi pengantin yang hatinya selalu diwarnai dengan kasih mula-mula. Seperti itulah seharusnya dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita harus dilandasi dengan kasih yang mula-mula, kasih yang selalu bergelora, kasih yang tidak mengenal lelah. Kita harus melayani Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Yang kedua, supaya kita tetap on fire dalam pelayanan, bukan sekedar kasih mula-mula harus kita miliki, tapi kita harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42 katakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di kampung seorang perempuan yang bernama Marta, menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan,
dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Apa artinya sebuah pelayanan sekalipun dilakukan dengan menggebu-gebu dengan semangat yang bergelora, tetapi hubungannya dengan Tuhan begitu keropos. Relasi dengan Tuhan terganggu. Orang yang seperti itu, walaupun pelayanannya semangat dan berapi-api, tetapi pelayanannya akan terasa hambar. Pelayanannya itu hanya melelahkan tubuhnya. Itulah yang terjadi dengan Marta. Ketika dia begitu sibuk melayani Tuhan, tanpa didasari dengan sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, maka itu sangat melelahkan dan membuat dia timbul iri hati kepada Maria yang duduk dekat kaki Yesus, yang selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mendengarkan bagaimana Yesus berkata-kata kepadanya. Hubungan yang intim itu akan membuat sedap sebuah pelayanan, akan membuat bernilai sebuah pelayanan itu. Itu sebabnya mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, baik lewat doa, penyembahan, membaca firman, dan bersaat teduh secara pribadi. Saya yakin dan percaya ketika hubungan kita intim dengan Tuhan, pelayanan kita itu akan menggairahkan. Pelayanan kita itu akan membawa sukacita. Pelayanan kita akan berdampak, membawa berkat, dan mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, agar pelayanan kita tetap on fire, maka yang ketiga kita harus rela berkorban. Rela berkorban. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi atau tanpa berkorban. Karena pelayanan itu adalah wujud sebuah kasih dan pengabdian kita kepada Tuhan. Dan pelayanan itu menuntut pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan waktu, tenaga, keuangan, kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarga dan lain-lainnya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, satu ayat yang tidak asing bagi kita sekalian, dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapa sangat mengasihi umat manusia. Karena itu dia rela berkorban, mengorbankan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Bagi kita sekalian, kita menerima anugerah, tapi di pihak Allah, Dia sebagai pihak yang berkorban, mengorbankan anaknya yang sangat dikasihinya. Lewi adalah seorang pegawai pajak, seorang pemungut cukai. Ketika Yesus berjalan di depan kantornya, melihat Lewi, Yesus memanggil dia, "Lewi, ikutlah aku." Maka dikatakan dalam kitab Lukas pasal 5 ayat yang ke-28, "Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikut dia."
demi pengiringan, demi pengabdian, demi pelayanannya kepada Yesus Kristus, maka Lewi yang pekerjaannya sudah mapan sebagai pegawai pajak, bergelimangan dengan harta benda yang limpah itu, dia rela tinggalkan pekerjaannya, dia rela tinggalkan kantornya, dia rela tinggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Yesus. Demikian pula dengan Petrus. Dalam Lukas pasal 18 ayat 28 sampai 30 dikatakan, lalu Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, ia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Inilah jaminan dari Tuhan. Setiap orang yang rela berkorban, rela meninggalkan segala sesuatunya, rela meninggalkan rumahnya, istrinya, saudara-saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya, keluarganya, itu semua tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kita korbankan, dan kita akan menerima kembali lipat ganda. Bukan nanti saja, tapi pada masa ini kita menerima berkat yang berkelimpahan, dan pada zaman yang akan datang kita akan menerima hidup yang kekal. Luar biasa, betapa indahnya orang-orang yang rela berkorban demi sebuah pengabdian, demi sebuah pelayanannya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, kata firman Tuhan, jerihlah kita dalam persekutuan dengan Kristus, tidak sia-sia. Dia akan memperhitungkan, dia akan membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Yang keempat, supaya kita tetap on fire, maka kita harus memiliki beban. Matius pasal 11 ayat 29 sampai dengan 30. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan itu digambarkan sebagai sebuah beban di dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan yang kupasang itu enak. Artinya tidak memberatkan. Bebanku pun ringan. Nyaman dalam kehidupan kita. Sekalipun kita harus korban waktu, tenaga, keuangan, dan segala sesuatunya kita korbankan. Tetapi itu tidak memberatkan kita. Justru membuat kita bangga, membuat kita bersuka cita, membuat kita semakin bergairah untuk melayani Tuhan. Dalam Nehemia pasal 2, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima dikatakan, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasastra, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, Raja, jika engkau menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nehemia masuk dalam kelompok yang dibuang ke kerajaan Media Persia.
yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Artasastra. Dia ditugasi sebagai juru minuman raja, menghidangkan minuman anggur kepada raja setiap saat. Pada suatu kali ketika dia menghidangkan minuman anggur kepada raja, dijumpainya mukanya begitu muram padahal dia tidak sakit. Lalu raja bertanya, "Mengapa mukamu muram?" Dan dia menjawab kepada raja, "Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api." Pada waktu dia berada di kerajaan Media Persia yang diperintah oleh Raja Artasastra, dia mendapat berita bahwa kota Yerusalem di bumi hanguskan. Pintu gerbangnya dibakar, tembok-temboknya diruntuhkan. Dan itu menjadi sebuah keprihatinan bagi Nehemia. Walaupun fisiknya tidak ada di kota Yerusalem, tapi hatinya ada di sana. Dia begitu terbeban melihat tempat kelahirannya, pekuburan nenek moyangnya, kampung halamannya, kota kebanggaannya telah hangus rata dengan bumi. Maka hatinya sedih, hatinya begitu terbeban. Bagaimana caranya dia bisa kembali ke kota Yerusalem, bukan dengan tujuan yang lain, semata-mata untuk membangun tembok kota Yerusalem itu kembali. Bapak Ibu, inilah orang yang hatinya begitu terbeban dengan tempat kelahirannya, dengan kampung halamannya. Bagaimanakah dengan kita ketika Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam ladang pelayanan? Adakah hati kita terbeban? Adakah keterikatan batin kita dengan Tuhan yang mempunyai pekerjaan itu? Adakah kita merasa terpanggil untuk tetap melayani Tuhan dengan tanggung jawab dan dengan setia? Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Akhir-akhir ini betapa langkanya kita mendapatkan para pelayan Tuhan yang memiliki hati yang terbeban, hati yang terpanggil senantiasa untuk melayani Tuhan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Ada banyak pelayan Tuhan yang kalau lagi senang, maka dia berapi-api melayani. Tapi kalau ada masalah, kalau menghadapi kesulitan, dia mulai surut langkah. Tapi kalau dalam hati kita ada beban pelayanan, seperti yang Yesus katakan, yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maka kita yang terbeban itu akan terus bergairah untuk melayani Tuhan. Terus berapi-api untuk melayani Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang melayani Tuhan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Kita tetap bertanggung jawab, kita tetap setia melayani Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 katakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Kiranya firman Tuhan yang telah saya sampaikan yang begitu sederhana ini mampu memotivasi hati kita untuk terpanggil melayani Tuhan, hidup berpadangan dengan panggilan itu dan tetap on fire. Semangat kita, gairah kita tetap berkobar untuk melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus.
Dan kita akan menaikkan sebuah pujian, melayani lebih sungguh. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah kami benar-benar hidup berpadanan sesuai dengan panggilan-Mu bagi kami masing-masing. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing supaya kami mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di hadapan kami tersedia perjamuan kudus. Mari Engkau berkati roti dan anggur ini menjadi perjamuan kudus bagi kami sekalian, supaya ini menguatkan kami. Dan biarlah perjamuan kudus ini boleh membawa kami semakin erat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita dan dengarkan sekarang firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang telah dibagi-bagikan kepada kita dan yang telah kita nikmati bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
kehidupannya menyatu dengan kehidupan kita. Sehingga yang nampak bukan aku lagi, bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kita beralih dengan cawan anggur dan angkat cawan ini tinggi-tinggi dan dengarkan kembali firman-Nya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah yang menetes dari sekujur tubuhnya membasahi bukit Golgota, dan darah itu pula yang telah menebus hidup kita, menyucikan kita, dan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sekalian. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan pengorbanannya yang luar biasa bagi kita sekalian. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Olehnya kami disegarkan, olehnya kami dikuatkan, dan biarlah kami senantiasa menghargai akan karya keselamatan yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib dengan mengorbankan diri-Mu sendiri bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan biarlah kami boleh hidup berpadanan dengan panggilan-Mu bagi kami sekalian, yaitu untuk melayani Engkau, mengabdikan diri kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita buka hati kita, kita kedangkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang turunlah bagi kita sekalian rahmat berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa urapan dari Roh Kudus turun atas kita sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut berkat-Nya dengan berkata, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.